Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Cica Susanti. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi yang berjudul tentang pengaruh senam dysmenorrhea terhadap penurunan dysmenorrhea pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Baik, selanjutnya itu ada main menu yang terdiri dari latar belakang, tinjauan pustaka, kerangka konsep, dan metodologi penelitian. Selanjutnya itu latar belakang. Selanjutnya itu latar belakang yang isinya itu dysmenorrhea hampir dialami seluruh perempuan, dan dysmenorrhea adalah ketegangan yang terjadi pada bagian perut bawah dan seringkali disertai gejala seperti mual, muntah, diare, sakit kepala sebelah atau migrain, dan pusing. Penyebab dysmenorrhea itu bermacam-macam, bisa karena radang panggul, endometriosis, tumor, atau kelainan uterus. Stres atau cemas yang berlebihan bisa juga karena ketidakseimbangan hormonal dan tidak ada hubungannya dengan organ reproduksi. Dysmenorrhea dapat diatasi dengan cara farmakologi dan non-farmakologi. Contohnya yang untuk non-farmakologi yaitu seperti senam dysmenorrhea, dan untuk farmakologi yaitu pemberian obat analgesik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada kasus ini yaitu adakah pengaruh senam dysmenorrhea terhadap penurunan dysmenorrhea pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan tujuan khusus. Di tujuan khusus itu harus diketahui pengaruh senam dysmenorrhea terhadap penurunan dysmenorrhea pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Sedangkan pada tujuan khusus itu diketahui skala nyeri sesudah dilakukan senam dysmenorrhea pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Serta diketahui juga pengaruh senam dysmenorrhea terhadap penurunan dysmenorrhea pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dapat memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh senam dysmenorrhea khususnya di bidang ilmu keperawatan maternitas, serta sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan topik yang relevan. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Menstruasi adalah masa perdarahan yang terjadi pada perempuan secara rutin setiap bulannya selama masa subur, kecuali apabila terjadinya kehamilan. Pada saat menstruasi, darah yang keluar sebenarnya merupakan darah akibat peluruhan dinding rahim atau disebut endometrium. Darah menstruasi mengalir dari rahim menuju leher rahim dan keluar melalui vagina. Dysmenorrhea nyeri haid yang dirasakan di perut bagian bawah dan muncul sebelum dan setelah menstruasi. Adapun yaitu senam dysmenorrhea adalah senam yang fokusnya seputar otot perut, panggung, dan pinggang. Selain itu, senam dysmenorrhea tersebut dapat memberikan sensasi rileks yang berangsur-angsur serta mengurangi nyeri jika dilakukan secara teratur. Selanjutnya yaitu kerangka teori. Dari kerangka teori ini ada faktor-faktor resiko. Salah satunya yaitu merokok, haid pada usia dini kurang dari 12 tahun, memiliki adenomiosis, kista ovarium, serta penderita darah rendah atau anemia. Dari faktor risiko itu ada penata laksanaannya dibagi menjadi dua, yaitu farmakologi dan non farmakologi. Untuk farmakologinya itu terdapat penanganan dan nasihat serta pemberian obat analgesik serta terapi hormonal. Untuk di non farmakologi yaitu terdapat kompres hangat, mandi air hangat, yoga, olahraga atau senam. Untuk di non farmakologi itu yang diambil adalah olahraga atau senam. Terdapat senam dysmenorrhea. Senam dysmenorrhea itu dapat meningkatkan volume darah yang mengalir ke seluruh tubuh dan juga bisa memperlancar pasokan oksigen ke pembuluh darah serta menjadi obat penenang alami yang direproduksi otak. Dari situlah bisa menimbulkan rasa nyaman serta dapat menurunkan nyeri menstruasi.
Selanjutnya yaitu kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Kerangka konsep adalah gambaran atau arahan asumsi variabel yang diteliti dan hasil sebuah sintesis dari proses berpikir deduktif dan induktif. Definisi operasional dari variabel dysmenorrhea yaitu perasaan tidak nyaman yang dirasakan perempuan saat menstruasi tanpa disertai kelainan organ reproduksi yang terjadi pada bagian perut bawah dan seringkali disertai gejala seperti mual, muntah, diare, sakit kepala sebelah atau migrain, dan pusing yang dirasakan dan diungkapkan oleh mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya itu hipotesis, ada pengaruh senam dysmenorrhea terhadap penurunan dysmenorrhea pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Adapun di sini desain penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimen menggunakan rancangan one group, pre-test, post-test dengan pendekatan kuantitatif. Untuk populasi dan sampelnya, populasinya yaitu merupakan sebagai keseluruhan atau totalitas objek yang diteliti yang ciri-cirinya akan diduga atau ditaksir. Sedangkan sampel yaitu merupakan bagian populasi yang diambil dengan cara tertentu, di mana pengukuran dilakukan. Tempat dan waktu penelitian, lokasi penelitian ini dilakukan pada mahasiswa asrama IKES Muhammadiyah Palembang pada tahun 2019. Untuk waktu penelitiannya yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai 28 Juni 2020. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.